Air mata pisau jalak menetes saat ia menyudahi kenangan indahnya. Ia merasakan betapa cepatnya waktu berlalu. Kenangan manis saat ia berguru dengan dipenuhi banyak kebahagiaan, kini kembali menjadi suram. Sama seperti pelariannya yang pertama. Namun kali ini lebih banyak kepedihan dan penderitaan. Hatinya ingin berteriak, namun tiba-tiba ia teringat ucapan sang kakek, "Cucuku, lihatlah pelangi itu. Pelangi akan selalu hadir setelah hujan dan petir bertubi-tubi menghantam bumi." "Kakek, aku akan menjadi pisau jalak seperti yang engkau harapkan," ucapnya dalam hati sembari meneguhkan kembali hatinya. Matanya segera melirik ke sumber suara langkah yang perlahan-lahan mendekati persembunyiannya. Tangannya sempat ia geser ke arah pinggang di mana Badik Candikula berada. Namun ia mengurungkan niatnya, pikirannya mulai mencoba untuk menebak siapa yang sedang datang tersebut. Mungkin dia adalah orang yang memiliki pancing tajur ini, tetapi kenapa harus mengendap-endap? Apakah dia tahu ada seseorang di area pancing yang ia letakkan? Ucap pisau jalak dalam hati. Tidak beberapa lama terlihatlah sebuah wajah polos yang memandangi pisau jalak dengan seksama. Orang tersebut terlihat sedikit takut dan ragu-ragu. Pisau jalak yang sudah dalam keadaan duduk berjongkok bersiap mempertahankan diri walaupun dalam keadaan tubuh yang sangat letih dan lemas. "Hei, wajah itu mirip sekali dengan seseorang yang bersembunyi di gubuk tadi," pikir pisau jalak. "Kemarilah, apa maksudmu mencariku?" ucap pisau jalak tegas. Orang yang ditegur pisau jalak mendekat sembari terus memperhatikan pisau jalak yang sedang dalam keadaan kelelahan dan sepertinya menanggung banyak rasa kesakitan. Dengan logat suku Jawa yang medok, orang tersebut menjawab, "Aku hendak berterima kasih kepadamu, karena bagaimanapun kamu sudah menyelamatkanku dari 3 orang jahat yang mengejarku." Pisau jalak menarik napas lega, lalu ia kembali duduk berselonjor. "Aku tidak pernah berniat menolongmu sobat. Namun, mungkin saja itu merupakan jawaban dari doa MU kepada Tuhan Yang Maha Pelindung," jawab pisau jalak. Orang tersebut langsung mendekati pisau jalak, "Tetapi tetap saja, aku harus mengucapkan terima kasih kepadamu. Karena engkau adalah yang menjadi sarananya, teman," ucapnya. Pisau jalak tertawa kecil mendengar suara medok tersebut sambil menahan sakit. "Hehehe, lain kali kalau kau berdoa kepada Tuhan, mintalah agar sarana yang dia kirimkan jangan melewati atap gubuk," ucap pisau jalak. Orang tersebut tersentak melihat gurauan pisau jalak. Ia tak menyangka pemuda di depannya yang ia lihat kejam membantai 3 orang bengis bisa bercanda seperti itu. "Oh, dikirim dari langit lalu jatuh melewati atap gubuk, begitu ya teman?" tanyanya sambil sedikit tersenyum. Pisau jalak memperhatikan orang lugu di depannya, lalu ia membalas senyuman kecil itu. Diperhatikannya gerakan orang itu saat menyodorkan tangan kanannya ke depan pisau jalak. "Namaku Slamet Wahono," ucapnya tegas. Pisau jalak menjabat tangan. "Slamet Wahono, aku Adri," jawab pisau jalak. "Dari mana engkau tahu aku bersembunyi di sini?" tanya pisau jalak kembali. "Aku berlari ketakutan saat kamu bunuh orang-orang jahat itu, tetapi aku lihat kamu sempoyongan sewaktu meninggalkan mereka. Lalu aku diam-diam mengikutimu," jelas Slamet Wahono. "Ayo kita tinggalkan tempat ini. Sepertinya di lokasi tadi sudah banyak orang berkumpul. Aku takut mereka mencari jejak darahmu yang menetes. Aku akan membantumu berjalan," ucap Slamet Wahono kembali. Pisau jalak tampak diam. Ia perhatikan Slamet Wahono yang mulai membantunya berdiri. Akhirnya mereka berdua mulai meninggalkan tempat persembunyian pisau jalak menuju sebuah rumah di pinggiran desa tersebut yang berjarak sekitar 1,5 kilometer. Di dalam rumah tersebut Slamet Wahono berkata, "Ini rumah orang tuaku, tetapi mereka semua sudah meninggal dunia. Sebenarnya ada kakakku tetapi entah di mana dia. Baru 1 hari di sini, sudah ada orang jahat yang hendak mencelakanku. Jadi aku tidak sempat mencari kakakku." Pisau jalak memperhatikan ruangan rumah tua tersebut. Terdapat 2 foto lelaki dan wanita tua yang sepertinya adalah kedua orang tua Slamet Wahono. Lalu pisau jalak melirik simbol salib di atas pintu ruangan menuju ruang tamu. "Ini pakaianku. Sepertinya pas juga untukmu. Kita harus bergegas meninggalkan desa ini. Kita kembali ke rumahku, yang ada di kota. Sudah lama aku merantau. Kita akan melakukan perjalanan sekitar 5 jam dari sini," ucap Slamet Wahono sembari mulai mempersiapkan perlengkapannya. Pisau jalak menghentikan kenangannya, kembali kepada peristiwa di mana ia hendak mendekati Tuan Kara. Pisau jalak membalikkan tubuhnya lalu berjalan santai menuju halaman teras atas kamar tersebut. Rokok di jarinya ia jentikan ke kanan dan jatuh di lantai kamar atas tersebut. Tiba-tiba pisau jalak berlari keluar ruangan tersebut dan melompati pagar teras atas. Tanpa diduga Tuan Brake yang sedang memeluk sahabatnya. Dalam keadaan melompat ia melihat tubuh pisau jalak berputar berbalik arah menghadap ke arah mereka berdua. Dan tangan kiri pisau jalak mencabut sebuah badik berwarangka kuning keemasan dari pinggang kirinya. Dalam keadaan melompat itu pisau jalak mencabut badik tersebut dengan tangan kanannya. Badik itu mengeluarkan bias cahaya kuning keemasan berbalut warna merah dan hijau. Kemudian tangan kanan dan kiri direntangkan lurus ke arah samping tubuh
Tiba-tiba badik yang sudah tercabut itu terbelah menjadi 3. Mata pisaunya melengkung dengan sisi tajam mengarah keluar, membentuk lingkaran laksana cakra. Kemudian pisau jalak melepaskan badik yang sudah berubah bentuk tersebut dengan cepat sekali ke arah Tuan Kara sambil berteriak, "Aku pisau jalak!" Seorang iblis yang tidak ingin gagal dalam setiap melaksanakan pekerjaan. Badik yang sudah bermetamorfose mirip cakra tersebut berputar cepat dan dengan tepat bersarang di tenggorokan Tuan Kara yang berjarak hanya 2 jari tertutupi oleh wajah Tuan Brake. Ah! Tuan Kara mengeluarkan suara meregang, darah keluar dengan cepat. Tuan Brake berteriak, "Tuan Kara, tahan!" Ia melihat benda tersebut berputar memotong urat leher sahabatnya. Saat itu matanya sempat melirik pisau jalak merapatkan tangan kirinya yang memegang warangka badik tersebut ke tengah-tengah ulu hati pisau jalak. Lalu sebuah hal menakjubkan terjadi. Badik yang terbelah menjadi 3 dan melengkung itu seperti tertarik kembali pulang ke arah warangka badik di tangan pisau jalak. Tangan kanan pisau jalak dengan sigap meraih cakra tersebut yang seketika berubah kembali menjadi badik seperti semula. Mata Tuan Brake berubah menjadi merah. Ia cabut pistol Walter dari betis kanannya dan berlari menuju teras ruangan atas tersebut lalu berteriak, "Iblis kau pisau jalak!" Lalu mengarahkan pistolnya ke arah pisau jalak yang sedang melompat sembari menembakkan pistol tersebut berulang-ulang sampai 5 kali tembakan. Seketika Tuan Brake menghentikan tembakannya, ia perhatikan pekarangan di halaman tersebut, terlihat sepi tanpa adanya pisau jalak yang ia kejar. Ia hanya melihat sosok mayat anak buahnya dan mobil Terano miliknya. Kekesalannya memuncak, dengan hentakan emosi Tuan Brake menendang mayat Bastian yang ada di bibir teras sambil mengeluarkan suara napas yang keras. Ia sempat memandangi jenazah anak buahnya. Tiba-tiba hatinya menjadi takjub, ia baru menyadari bahwa semua korban pisau jalak mengalami kematian disebabkan oleh sebab yang sama, yaitu leher para korbannya mengalami kerusakan karena benturan benda keras seperti yang dialami oleh Subarjo, yaitu pasti disebabkan oleh tangan kokoh milik pisau jalak. Sesaat kemudian sang bos berlari menuju ke tubuh sahabatnya yang ternyata sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Lamunan sang bos akhirnya berhenti. Di depan lukisan abstrak tersebut mata sang bos terlihat seperti berkaca-kaca. Sahabat terbaiknya yang banyak membantu dirinya tewas mengenaskan justru di dalam pelukannya. Cerutu besar kembali ia hisap, kemudian dengan mata yang tajam ia memandang kedua anak buahnya. "Pergilah, kalian berdua justru membuat aku terbayang kembali betapa aku tak berdaya di depan pisau jalak. Aku sudah mengirim pembunuh-pembunuh bayaran untuk membunuhnya, namun selalu gagal, bahkan sudah puluhan kali aku membayar pisau jalak untuk membunuh sasaran yang sebagian besar sebenarnya bertujuan agar pisau jalak mati di tangan orang menunggunya. Semua kulakukan agar pisau jalak tewas dalam tugasnya, sayang hal itu belum terwujud sampai sekarang." Herman dan Andi langsung menunduk hormat dan segera pergi. Mereka takut sang bos naik darah hingga mereka harus menerima hal yang tidak akan pernah mereka bayangkan. Setelah berhasil memberi pelajaran kepada Herman dan Andi, pisau jalak berjalan menuju ke makam sahabatnya, Slamet Wahono. Kegiatan itu pula yang pertama kali pisau jalak lakukan ketika usai menghabisi Tuan Kara yang telah membunuh sahabat terbaiknya. Lewat tengah malam, sekitar pukul 1.05 suasana pemakaman terlihat sangat sunyi. Sesekali terdengar suara serangga dan burung malam yang memainkan musik syahdu. Pisau jalak berdiri husuk di depan sebuah makam yang di atasnya ada simbol salib. Suara lirihnya mulai terdengar, "Sahabatku, malam ini aku hendak pamit kepadamu. Aku harus menyelesaikan satu misi yang sepertinya akan menjadi batas maksimalku. Ini adalah tugasku dengan target yang ke-100. Entah kenapa aku memiliki firasat bahwa aku akan melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali. Menapaki jalan panjang yang aku sendiri tidak akan tahu di mana pemberhentiannya." Lanjut pisau jalak. Sambil memegang pusara sang sahabat, pisau jalak terdiam, air matanya mulai menetes. "Terima kasih sahabatku, engkau sudah menunjukkan tangkai payung hikmah, yaitu senantiasa berbaik sangka dalam keadaan apapun juga." Isap pisau jalak mulai terseduh-seduh. Dalam tangis itu, pisau jalak kembali mengingat kembali saat pelariannya yang kedua, yakni satu perjalanan baru ketika Slamet Wahono membawanya ke sebuah kota, di mana Slamet Wahono tinggal. Di rumah tersebut, Slamet Wahono segera membenahi beberapa bagian dari rumahnya. Ia menyiramkan engsel pagar besi depan rumahnya dengan air garam, dan juga engsel pintu rumahnya. Pisau jalak bertanya kepada sahabatnya tersebut, "Kenapa disiram air garam sobat?" Slamet Wahono langsung menjawabnya, "Ini alarm alami sobat. Dengan demikian besi engselnya akan cepat berkarat. Jika berkarat maka saat dibuka ataupun ditutup akan menimbulkan bunyi. Aku takut orang jahat yang mati kemarin itu memiliki banyak kawanan. Sehingga apabila mereka menemukanku di sini, setidaknya terlebih dahulu aku akan tahu apabila mereka mulai memasuki pagar rumah." Pisau jalak tersentak kaget. Di dalam hatinya ia berpikir, siapa sebenarnya Slamet Wahono? Tindakan kehati-hatiannya sungguh luar biasa. "Dari mana engkau belajar tentang semua ini?" tanya pisau jalak. "Aku ini kutu buku sobat, hobiku membaca.
apalagi membaca tentang buku detektif. Wah, itu benar-benar kesukaanku, jawab Slamet Wahono enteng. Di dalam rumah, Slamet Wahono juga mempersiapkan satu tas dengan perlengkapan yang bisa ia jadikan bekal sementara. Pakaian, handuk sampai perlengkapan seperti layaknya hendak berpergian. Kalau nanti kita tidak aman di tempat ini, kita akan segera mencari kontrakan yang baru. Teman, sepertinya rumah ini harus segera aku jual, jawabnya mantap. Pisau Jalak memegang pundak sahabat barunya. Seberapa yakin dirimu sobat, bahwa mereka akan mencarimu sampai ke sini? Tanya Pisau Jalak. Slamet Wahono berjalan menuju ruangan tengah lalu mengambil sebuah foto dari dalam laci buffet miliknya. Lihat, ini foto siapa kira-kira? Tanya Slamet Wahono. Pisau Jalak memperhatikan foto yang diberikan oleh Slamet Wahono. Bukankah ini foto engkau sendiri sobat? Ucap Pisau Jalak. Slamet Wahono tersenyum. Itu foto kakakku, kami berdua terlahir kembar. Beliau lebih dahulu. Makanya beliau menjadi kakakku. Aku yakin orang jahat di desa kemarin itu mencari kakakku, dan aku Dech yang menanggungnya, jawabnya sembari cengengesan. Pisau Jalak semakin takjub, seorang pemuda dengan wajah lugu namun memiliki kedalaman pengetahuan yang luas, ya ilmu bisa saja bermakom di dalam otak manusia apabila manusia itu mau terus belajar dari manapun jua. Kekaguman Pisau Jalak semakin besar karena ia tidak melihat sedikitpun kekesalan dari sikap Slamet Wahono atas perbuatan kakaknya tersebut, padahal hal itu hampir saja merenggut nyawanya. Tanpa sadar Pisau Jalak menggeretakkan gigi gerahamnya. Aku akan mencari kakakmu, akan ku seret ia ke sini, ucap Pisau Jalak. Mata Slamet Wahono terbelalak kaget, ia buru-buru menenangkan sahabat barunya itu. Jaja, jangan sobat, tenang, jangan buru-buru berburuk sangka, gak bagus itu, ucapnya. Apa maksudmu sobat? Bukankah engkau sendiri hampir saja celaka? Bahkan bisa saja terbunuh oleh 3 orang bengis kemarin, ucap Pisau Jalak sedikit tegas. Buru-buru Slamet Wahono mengambil air putih lalu mengajak Pisau Jalak duduk bersamanya di ruang tengah rumah tersebut. Sesekali ia terlihat menarik napas untuk menggapai rasa tenang. Aku akan bercerita sedikit kepadamu teman, duduklah sebentar, sembari untuk meredakan sakit dari luka di belakang tubuhmu itu, kata Slamet Wahono. Pisau Jalak kemudian duduk perlahan, ya ia memang merasakan di tempat bekas luka tertusuk pisau lipat milik salah satu orang berwajah bengis masih terasa. Walau sebenarnya ia sudah bermeditasi dalam upaya pemberhentian aliran darahnya. Slamet Wahono mendekati Pisau Jalak yang sedang duduk tersebut sembari membawa perban dan obat merah. Aku dulu juga pernah sepertimu teman, cepat sekali menilai sesuatu dari apa yang aku lihat, aku dengar dan aku rasakan, namun ternyata itu semua belumlah cukup untuk memvonis perbuatan seseorang, ucap Slamet Wahono sembari mengobati luka Pisau Jalak. Pisau Jalak terdiam, kalimat bijak Syajaratul yakin kakeknya kembali melintas dari alam pikirnya. Jika engkau menjumpai sesuatu yang tidak engkau sukai, dari perbuatan dan perilaku orang lain, maka carilah 1 atau bahkan sampai 70 alasan untuk membenarkan perbuatan seseorang itu, dan jika engkau masih juga belum mendapatkannya, maka katakanlah pada hati MU. Semoga ia mempunyai alasan tertentu kenapa ia harus berbuat demikian, yang aku tidak mengetahuinya. Usai membungkus luka Pisau Jalak dengan perban, Slamet Wahono kembali duduk, ia dekatkan segelas air putih di tengah meja untuk lebih dekat dengan Pisau Jalak. Dulu aku pernah salah menduga, dan aku harus menyesalinya sampai dengan saat ini. Teman, ucap Slamet Wahono lirih. Dipandanginya wajah sahabat barunya tersebut sambil terlihat kembali mengatur napas di dadanya. Ini terjadi saat aku dan kakakku Slamet Wiono berusia 8 tahun. Kami terlahir dari keluarga yang tak punya apa-apa. Ayah dan ibuku sering sekali ribut soal rumah tangga. Aku hanya bisa menangis saat itu. Kenapa memiliki orang tua yang seperti itu? Lanjut Slamet Wahono. Namun kakakku si Slamet Wiono, ia tidak pernah sama sekali peduli akan kejadian yang ada di rumah kami. Sampai suatu ketika aku dan kakakku berbicara dari hati ke hati di sebuah rumah sakit, mata Slamet Wahono mulai berkaca-kaca. Saat itu kakakku terbaring lemah di rumah sakit. Sepertinya itu adalah waktu-waktu terakhir dalam hidupnya. Dalam kondisi lemah itu, hanya aku yang menungguinya. Ibuku hanya bisa menangis di ruang tunggu. Itu karena kami tidak punya biaya untuk mengobatinya. Sedangkan ayahku entah kemana, air mata Slamet Wahono mulai menetes. Dalam lemah itu kakakku memegang tanganku sembari menangis menahan sakit di perut dan kepalanya. Dik, Mas Wai mau memberikan satu pengakuan dosa kepadamu. Bisakah engkau menjadi wakil Tuhan untuk Mas Wai ini? Saat itu aku hanya menangis sembari menganggukkan kepala. Lalu kakakku mulai berkata, ingatkah ketika Mas Wai dimarah dan dipukul oleh ayah karena baju kemeja ayah bolong karena terkena setrika? Aku yang saat itu menangis menjawabnya, iya mas, waktu itu ibu pun ikut dimarah ayah karena dianggap tidak bisa mendidikmu mas. Slamet Wahono melanjutkannya sembari menangis. Sebenarnya saat itu ibulah yang menyetrika Dik,
Ibu yang lelah dan kondisinya yang sedang tidak sehat menjadikan kemeja ayah menjadi bolong. Mas Wai kemudian berinisiatif mengakuinya, karena Mas Wai tidak ingin ayah marah kepada ibu. Slamet Wahono semakin sesegukan menahan tangisnya. Pisau Jalak menahan napas lalu menghembuskannya perlahan-lahan. Matanya juga ikut mengalirkan air mata, karena Pisau Jalak memang amat mencintai dan menyayangi ibunya. Lalu kakakku kembali berkata, ingatkah ketika Mas Wai dimarah dan dipukul oleh ayah karena uang di dompet ayah hilang? Itu juga karena Mas Wai melindungi ibu. Ibu tidak ada lagi uang untuk dimasak dan juga untuk membayar sekolahmu. Kamu harus jadi anak yang pintar. Jangan seperti Mas Wai yang tidak sekolah ini. Jadi Mas Wai mengakui bahwa Mas Wai lah yang telah mencuri uang ayah. Banyak lagi dosa yang harus Mas Wai utarakan kepadamu. Tetapi sepertinya waktunya tidak cukup. Maka tolong jadikan pengakuan dosa Mas Wai ini sebagai pintu ampunan buat Mas Wai. Aku yang saat itu mendengar pengakuan kakakku menjadi sangat bersedih. Aku peluk kakakku sembari berkata, Mas Wai, ampunilah dosa-dosa adikmu ini. Adik telah banyak berdosa kepada Mas Wai, ucapku saat itu. Kakakku hanya tersenyum. Ia berkata, dosa apa dik? Engkau akan berdosa. Jika engkau tidak bisa menjadi orang yang berguna kelak, engkau harus pintar dan juga selalu bisa berbuat banyak kebaikan kepada sesama. Baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan, terlebih lagi jaga ibu kita. Aku yang saat itu memeluk kakakku langsung saja juga memberikan pengakuan dosa kepadanya. Mas Wai, kenakalan dirimu, yang membuat ayah selalu marah, juga menjadikan ibu selalu dimarahi oleh ayah itu karena dirimu, menjadikan aku menjadi salah dalam melakukan perbuatan dosa, Mas Wai. Aku hendak membuat pengakuan dosa, akulah yang telah mencampur racun pada makananmu Mas Wai. Sehingga Mas Wai jadi sakit seperti ini, aku berbuat itu karena untuk melindungi ibu. Slamet Wahono tak dapat lagi menahan derayan air matanya. Pisau Jalak memejamkan matanya yang basah oleh air mata, di dalam hatinya ia berucap lirih, ibu aku sayang kepadamu, maafkanlah Pisau Jalakmu yang durhaka ini. Slamet Wahono kembali melanjutkan ceritanya. Saat itu, Mas Wai justru tersenyum sembari membelai rambutku seraya berkata, sudahlah dik, engkau tidak melakukan dosa apapun juga. Mendengar itu aku langsung lari menuju keluar rumah sakit, mencari tempat sunyi. Lalu aku berlutut memandang langit sembari membayangkan wajah Tuhan, memohon mukjizat kepada Tuhan yang Maha Kasih, dan terkabulnya doaku kala itu, menjadikan aku sampai saat ini selalu sayang kepada kakakku. Aku tidak akan pernah lagi berpikir jelek kepadanya walau apapun juga yang ia kerjakan. Ucapan lirih Slamet Wahono berhenti mengheningkan suasana di ruang tengah rumah yang membawa alam pikir penghuninya. Mengenang sosok orang-orang yang sangat mereka sayangi dan mereka cintai.